Hai, pernah nggak sih kalian perhatiin logo atau simbol yang ada saat minum obat? Atau tahukah kalian kalau ada 7 simbol berbeda pada kemasan obat? Ini dia nih logonya. Nah, kalau kamu belum tahu, yuk cari tahu biar kamu nggak salah minum obat. Kali ini N akan berbagi mengenai 7 arti logo atau simbol pada kemasan obat. Pernah nggak sih kamu minum obat seperti tolak angin, antangin, atau yang lainnya? Kayak gambar ini nih. Terus, kamu pernah nggak sih perhatiin simbol yang ada pada kemasannya? Yang pertama ada simbol pohon. Kayak gini nih logonya. Simbol ini berwarna hijau dengan gambar pohon di tengahnya. Obat ini merupakan obat yang tergolong pada obat yang berbahan dasar herbal atau tanaman tradisional yang biasa kita kenal sebagai jamu. Yang kedua ada simbol 3 bintang. Obat dengan simbol 3 bintang merupakan obat herbal terstandar atau yang biasa kita kenal sebagai OHT. OHT ini berbeda loh dengan jamu. OHT diolah dengan teknologi tinggi dan higienis yang sudah diuji toksisitas dan juga kronisnya, dan juga sudah melalui penelitian preklinik. Terus contoh obatnya apa? Nah, contoh obat OHT ini adalah Kiranti dan juga Diapet yang biasa dikonsumsi untuk menyembuhkan diare. Yang ketiga ada simbol serpihan salju berwarna hijau. Ini merupakan simbol fitofarmaka. Obat ini mirip dengan OHT, berbahan dasar alami dan juga diolah dengan teknologi tinggi. Lalu, bagaimana fitofarmaka itu? Fitofarmaka diolah dengan proses terstandar dengan bukti ilmiah dan uji klinik pada manusia dengan kriteria, protokol uji, dan pelaksanaan kompeten prinsip etika. Contohnya adalah Stimuno. Empat, simbol hijau dengan lingkaran hitam. Obat dengan simbol ini merupakan obat bebas, yang artinya kita dapat membeli atau menjualnya tanpa batasan dan biasanya mudah kita temui mulai dari warung hingga apotik. Kamu tidak perlu khawatir, karena obat bebas biasanya disertai dengan petunjuk penyimpanan dan penggunaan. Apa sih contohnya? Contohnya adalah paracetamol. Lalu yang kelima ada obat dengan simbol biru dengan lingkaran hitam. Obat dengan simbol ini merupakan obat bebas terbatas yang artinya dapat dengan mudah kita temui di pasaran, tetapi termasuk dalam obat keras. Karena itu, kita harus tetap memperhatikan dosis aturan penggunaan obat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya overdosis. Untuk dari obat ini apa aja sih? Contohnya adalah obat-obat influenza, yang apabila kita konsumsi dapat menyebabkan kantuk sebagai efek sampingnya.
Keenam, ada simbol huruf K dalam lingkaran merah. Obat dengan simbol ini merupakan obat keras atau psikotropika. Obat dengan simbol ini tidak dapat kita beli secara bebas, karena termasuk dengan golongan obat keras. Contohnya adalah obat-obat pereda nyeri seperti asam difenamat, neuralgin, dan juga spasminal, dan lain-lain. Saat mengkonsumsi obat ini, kalian harus tetap berhati-hati ya, karena jika tidak sesuai, maka dapat memperparah kondisi kalian, meracuni tubuh, juga bahkan menyebabkan kematian. Obat dengan golongan psikotropika berbeda dengan narkotika, baik dari sintetis maupun alamiah. Psikotropika mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat menimbulkan perubahan yang khas pada mental dan juga perilaku yang mengkonsumsinya. Lalu yang terakhir atau yang nomor 7 ada simbol palang medali merah. Kayak gini nih gambarnya. Obat dengan simbol ini termasuk dalam golongan narkotika. Narkotika merupakan obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun tidak, baik berupa sintetis maupun semi-sintetis. Obat dengan golongan narkotika ini memiliki banyak pengaruh bagi orang yang mengkonsumsinya, seperti mengurangi rasa sakit, mati rasa, menurunkan atau merubah tingkat kesadaran, bakal menimbulkan yang namanya ketergantungan. Nah, itu dia 7 simbol atau logo yang ada pada kemasan obat beserta penjelasannya. Gimana? Sekarang udah pada paham kan? Yuk kenali obat-obatmu sebelum kamu mengkonsumsinya. Jangan sampai salah pilih obat ya. Touchin!